dilalaikan. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fa inna aktsaral auladi innama jaa fasaduhum min qibali abaihim wa ihmalihim lahum." Sungguhnya kebanyakan anak-anak rusaknya mereka hanyalah diakibatkan dari bapak-bapak mereka yang lalai dari mendidik mereka. Oleh karena ini peringatan bagi kita semua sebagai ayah untuk menunaikan hak anak-anak kita. Ketahuilah bahwasanya hak anak kita untuk kita didik sangatlah besar. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, "Wa inna liwaladika alaika haqqan." Sungguhnya wajib bagimu, yaitu anakmu punya hak yang harus kau tunaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara hak anak-anak, bahkan sebelum anak-anak tersebut ada, yaitu di antara hak anak-anak seorang lelaki harus mencari istri yang solehah, menyiapkan seorang ibu yang bisa mendidik anaknya. Bayangkan sang anak belum ada dalam permukaan bumi ini, sang ayah sudah disuruh untuk mencari istri yang solehah, pasangan yang solehah yang bisa mendidik anaknya. Jadi ini menunjukkan tentang agungnya hak anak. Selain itu, ya, Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya pengaruh orang tua begitu besar kepada anak-anak. Kata Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Seluruh anak dilahirkan di atas fitrah, itu cenderung kepada Islam, cenderung kepada tauhid, condong kepada kebaikan. Akan tapi abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang kemudian merubahnya menjadi Yahudi, atau merubahnya menjadi Nasrani, atau merubahnya menjadi Majusi. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya Islam memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik. Di antaranya adalah hendaknya kita selalu mendoakan mereka. Dan ini poin yang sangat penting, jangan sampai kita lalai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mendoakan anak-anak mereka. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba pilihan, para penghuni surga yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang Allah siapkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara ciri mereka Allah berkata, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyujuk hati kami, yaitu anak-anak yang saleh. Oleh karenanya para anbiya mereka berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku zurriyah yang salehah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Demikian doa Zakaria, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Nabi Ibrahim berkata, wa junubni wa bani an a'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Dia juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Maka kita sebagai ayah sisihkan waktu dalam sujud kita, ketika tahiyat sebelum salam, dalam salat malam kita, dengan tulus kita mendoakan anak-anak kita. Sungguh di luar sana berbagai macam godaan, tantangan yang bisa mengeluarkan anak kita dari jalur yang benar. Maka tiada daya dan upaya dari kita kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara agar bisa punya anak-anak yang saleh, selain memilih calon ibu yang salehah, ketika berhubungan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut namamu bismillah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kami. Ketika kita berdoa dengan doa tersebut, lantas Allah mentakdirkan kita punya anak, lan yadhurruhu syaitan, maka syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepadanya. Yaitu anak ini apapun yang terjadi dia akan menjadi anak saleh. Akan menjadi anak saleh. Di antaranya yang perkara penting adalah kita mendidiknya sejak kecil. Mumpung anak-anak masih polos, belum memiliki pemikiran tertentu.
Ketika masih polos maka kita dikte, dan ini salah satu metode Islam. Makanya Nabi SAW mengajarkan akidah kepada sejak anak-anak, seperti Nabi berkata kepada Ibn Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan Rasulullah berkata, wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Ketahuilah wahai Ibn Abbas, kalau seluruh umat bersatu padu untuk mencelakakan engkau, mereka tidak bakalan bisa mencelakakan engkau kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Akidah Rasulullah ajarkan. Rasulullah juga ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah. Ketika makan, Rasulullah ajarkan adab makan. Kata Rasulullah SAW, ya gulam, samillah wa kul fima yalik. Ucapkanlah bismillah ketika makan dan makanlah dari yang dekat denganmu. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, agar kita ketika mendidik anak mumpung masih polos dan secara bertahap. Karena kalau anak kita didik setelah mereka besar, setelah mereka ngerti, maka semakin sulit. Maka hendaknya kita berusaha payah sekarang sebelum nanti sulit untuk mendidik mereka. Berusaha payah untuk nanti kita mudah untuk mendidik mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum wa hum sab'u sinin bis salat." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sementara mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika mereka berusia 10 tahun. Padahal mereka belum balik. Tapi Rasulullah SAW suruh sejak umur 7 tahun latihan untuk salat. Diajak ke masjid, disuruh salat. Ketika 7 tahun belum ketat, mereka bolong-bolong biarin aja. Tapi ketika sudah 10 tahun menjelang balik, maka mulai agak ketat. Kalau tidak mau, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Maka demikian juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Anak-anak wanita kita didik. Ya, mulai kita suruh mereka latihan berjilbab sedikit demi sedikit, apalagi menjelang ketika mereka akan balik. Mereka terbiasa pakai jilbab, diajar rasa malu dan segala kebaikan. Ketika mereka sudah balik, mereka sudah siap karena sudah terbiasa. Dan sebagaimana dikatakan, mengajarkan anak-anak kan naqshi fil hajar, seperti memahat di batu. Memang berat, memang sulit, tapi kalau sudah jadi maka sulit untuk dirubah. Maka mumpung mereka masih polos, kita dikte dan kita dikte. Jangan dengar perkataan sebagian tarbawin, sebagian ahli pendidik. Biarkan anak-anak cari jati dirinya. Jangan. Kalau mereka sudah mengerti, sudah banyak bergaul, sudah berisi, susah untuk kita ajarin. Kemudian di antara poin penting dalam mendidik anak-anak adalah dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka. Dikatakan anak-anak kalau masih kecil, kita jadi yang diperintah-perintah oleh mereka. Mereka suruh kita ini, kita nurut karena masih kecil. Ketika mereka sudah mulai besar, kita yang balik perintah mereka, diajari mengerjakan tugas ini, tugas itu. Ketika mereka sudah dewasa, jadilah teman kita. Ajak ngobrol, diskusi, dekat dengan mereka. Karena anak-anak kalau sudah dekat dengan kita, mereka lebih terjaga. Mereka lebih terjaga karena cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya.